Kak, punya sepeda, sok gue. Kak, Teh, bantuin beresan depan ya. Umi mau jemur ade dulu. Ya nih. Kamu beresin sepatu, aku nyapu. Kak, punya sepeda. Gak aku. Atulah, mending Umi. Kalinda. Kak, Teh, bantuin beresin di depan ya. Umi jemur ade dulu. Jangan berantem. Kamu lah. Enggak, kamu yang disuruh Umi. Ya kan kamu juga. Ya kamu. Itu mau beresin sepeda. Enggak mau, aku aja sepeda lagi gitu udah rapi. Iya, aku mana mau. Sama. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih seharusnya kita berinteraksi di dalam keluarga, yuk kita tanya ahlinya. Ikuti terus ya perjalanan kita kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini nih Bapak sedang berada di rumah seorang siapa ya? Nanti kita akan berkenalan, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini dengan seorang tokoh nih ya. Insya Allah kita akan berkenalan dulu. Setelah berkenalan nanti kita akan tahu siapa beliau, apa kegiatan beliau sehari-hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Mas Ya, alhamdulillah. Nama Ustaz. Ini Bapak biasa mengenal beliau ini karena dulu anak beliau ya Salma, kemudian ada Sahid ya, itu bersekolah juga di SMP Cendekia Muda gitu ya. Makanya Bapak masih ini nih apa kenal gitu dengan beliau. Abah mungkin diperkenalkan dulu, Bah. Ya. Nama lengkap apa berdah Abah lah. Iya, assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ihsan Baihaqi. Pekerjaan sehari-hari bisnis. Baik, bisnis ya. Ya, bisnis pintu baja. Oh, gitu. Dan sesekali keliling beberapa negara, keliling Indonesia untuk membuat parenting education. Ya. Abah aja mungkin ya, Ya, Abah ya. boleh. Ya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan tuh kan gini, Bah. Biasanya dalam keluarga itu suka ada saja konflik ya. Akan interaksi antara kakak adik dengan orang tua. Suka ada konflik, kadang nggak akur itu antara kakak dengan adik nggak akur. Bahkan dengan orang tuanya pun sembunyi-sembunyian. Pulang ke sekolah langsung masuk kamar, udah aja, gitu ya. Tiba-tiba ketemunya pas mau makan, udah makan, masuk lagi ke kamar. Nah, seperti itu. Sebetulnya ini khususnya berdasarkan pengalaman Abah nih ya. Kalau di Abah sendiri itu seperti apa, Bah, interaksi antara putra putri Abah misalkan atau dengan putra putri Abah dengan Abah dan Umi seperti apa? Jadi di keluarga saya ada konflik, jelas ada. Ya, jadi bahasa gaulnya adalah berantem. Apa nah sini boleh sini, nggak apa-apa ya mau kesini boleh. Ayo sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini. Jaga jarak ya. Sebab Abah juga jaga jarak nih sama Pak. Iya. Meskipun nggak pakai masker, kita Ya, betul. jaga jarak ya. Percuma pakai masker tapi kalau nempel-nempel ya. Sini nak, boleh. Aku jaga jarak sama Miss Litanya. Muter. Ya, mantap tuh ya.
Ya. Anak-anak lihat, ya. Tetap jaga jarak ya. Jadi kakak boleh membuka maskernya di situ, nggak ketemu orang. Yang nggak boleh kan berkerumun ya, bukan nggak boleh keluar rumah. Ya, jadi sepanjang ada hubungan, ada interaksi, pasti ada namanya konflik. Kenapa akan ada konflik, ada interaksi? Yang kedua, konflik itu jangan dianggap negatif, Pak Asep sebetulnya. Konflik itu bagian dari kita mengelola masalah. Kenapa konflik itu normal dan bagian negatif? Yang pertama, sepanjang ada perbedaan keinginan dan cara mencapai keinginan teman-teman, itu pasti ada konflik. Pasti ada konflik. Yang kedua, konflik di masa kecil. Kalau di keluarga ada konflik adik kakak itu sehat sebetulnya. Kenapa? Karena konflik di masa kecil itu adalah cara Tuhan, cara Allah agar anak kita bisa mengelola konflik di masa depan. Nanti ketika kalian dewasa teman-teman akan ada konflik dengan teman kerja, akan ada konflik dengan tetangga, akan ada konflik dengan di jalan. Ya, kalau kalian tidak belajar mengelola konflik dengan secara bertanggung jawab, maka dewasanya bisa kelabakan. Orang yang tidak mampu mengelola konflik itu teman-teman biasanya lari dari konflik itu, bukan menghadapi masalah tapi lari dari masalah. Lari dari masalah. Iya, misalnya ketika kita nih nyenggol orang, harusnya kan minta maaf ya. Tapi kalau orang lari atau nabrak orang yang lari dari masalah, apa yang dilakukan? Kabur ya. Seperti itu. Kabur ya. Ya, akan kabur. Gitu kan. Ya, atau contoh sederhana nih, tuh lihat di sana. Mereka lagi mau main. Mereka punya kepentingan main kan? Coba lihat sini. Mereka lagi kepentingan main kan? Kita punya kepentingan ngobrol. Nah, perbedaan keinginan mereka dengan keinginan kita beda kan? Nah, kita butuh ngobrol, lalu terganggu dengan mainan mereka. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, nggak boleh kepentingan kita kemudian mengganggu kepentingan orang lain. Bisa nggak mereka main tapi tanpa mengganggu orang lain? Bisa. Bagaimana kalau kita minta misalnya, hey Babas, Babas boleh main, tapi bisa suaranya dipelankan? Bisa nggak? Terima kasih ya, karena kita lagi ngobrol, gitu ya. Itu contoh sederhana bagaimana mengelola konflik. Ya, jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain. Nanti bertetangga teman-teman, kalian akan di kelas selalu ada konflik. Contoh sederhana, ada teman kamu yang suka nyanyi, gitu kan? Lalu dia nyanyinya dikerasin, misalnya nyanyinya sungguh ku merasa resah, gitu. Harus memilah, gitu kan? Boleh nggak nyanyi? Boleh. Hak dia kan. Tapi misalnya ada teman sebangkunya atau di samping bangkunya lagi fokus belajar, terganggu nggak? Terganggu. Harusnya tahu dong cara mengelola konfliknya. Kita bisa bilang, saya gak nyaman, kamu boleh nyanyi kok, gitu ya. Tapi bisa nggak dipelankan? Atau ada nggak di tempat kita biasanya ada orang yang pakai laptop atau pakai nonton movie gitu, tapi dikeraskan filmnya. Padahal kita nggak suka. Nah, itu kan tidak boleh kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain. Ya, nggak boleh, nggak bisa dong kita bilang ya, telinga gua, laptop gua, nggak bisa karena ada hak orang lain sih. Tidak ada konflik di rumah itu bohong. Yang kedua, konflik itu di masa kecil adalah cara Allah membuat anak-anak bersiap dengan konflik di masa depan. Jadi kalau kalian tidak mampu mengatasi konflik dengan adik, dengan kakak, maka lebih repot lagi di masa depan. Mengatasi dalam artian bertanggung jawab menyelesaikan. Ya, yang ketiga, meskipun konflik itu tidak disukai, tetapi tanpa konflik itu jauh lebih bahaya. Kalau adik kakak bahasa sehari-harinya berantem ya. Jadi kalau adik kakak tidak pernah konflik, tentu saja terlalu sering konflik bahaya. Tapi nggak pernah konflik jauh lebih bahaya. Kenapa? Kalau nggak ada konflik berarti nggak ada interaksi. Kan temanya kita interaksi kan? Betul nggak? Nggak ada hubungan. Nggak pernah ketemu lagi ya? Ketemu tapi nggak berkomunikasi. Nah, jadi ada seorang ibu teman-teman. Waktu itu saya berkunjung ke namanya kota Tanjung Tabalong. Kira-kira 7 jam perjalanan dari Banjarmasin, kota yang ada bandaranya terdekat. Ya, setelah naik pesawat turun 7 jam lagi tuh pakai darat. Jadi ada seorang ibu dengan sedih menangis mengadu pada saya lalu berkata begini, saya punya anak SMA, ya kira-kira umur 17 tahun, adiknya umur 14 tahun.
ya sudah hampir 3 tahun mereka nggak saling berbicara. Oh, bisa ya. Jadi pada dasarnya ketika tidak saling berbicara, mereka ada semacam benturan komunikasi nggak? Yang nggak ada ya. Oh, dia kurang Betul berbicara nggak? ya. Jadi pada dasarnya ketika anggota keluarga tidak berinteraksi, itu konflik yang lebih berbahaya dibandingkan konflik yang diekspresikan. Bahkan suami istri yang nggak pernah berantem curiga, berarti nggak ada komunikasi. Namanya siapa? Kayaknya The Family of Abbas. Five. Kemudian itu Oh, Mas yang paling Syarif lucu apa yang Syarif. ikut? Yang keras siapa namanya? Sahura. Siapa? Ya, panggilannya ya. Nih, Bapak mau nanya nih ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih ya, sering nggak sih? Mundur Pak Asep, jaga Siapa jarak, dulu ya? mundur. Boleh nanti satu-satu boleh jawab ya. Sering nggak sih berantem misalkan sama kakak gitu, atau sama adik-adiknya nih ya, adik-adiknya sama kakaknya, sering berantem nggak? Gitu. Kalau berantem biasanya masalah apa sih, ngeributin apa gitu? Sering. Apa tuh? Oh sering. Biasanya ngeributin apa atau masalahnya apa gitu? Ya apa aja. Kadang yang nggak penting. Karena yang nggak penting kan, contohnya tuh yang nggak penting itu apa? Nggak buka gorden. Nggak buka gorden gitu, tiba-tiba jadi marahin. Kamarnya sama. Oh Nah, sekarang. terus yang terakhir tuh nggak buka gorden. Kan ada bagiannya yang buka gorden sebetulnya. Oh ada jadwal gitu, pembagian siapa. Yang terakhir aja. Oh yang terakhir itu buka gorden tuh ya. Ini enggak, oh ini masalah ya. Ini biasanya apa lagi soal buka gorden tuh? Ya itu gitu-gitu nggak nyuci piring. Nggak nyuci piring. Terus kasurnya nggak diberesin. Oh gitu ya. Oke, nah kalau dari Syarifah apa ya? Biasanya apa tuh? Yang bikin sudah. Nyandain. Biasanya kalau nyandain dedeknya atau kakaknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Terus gimana tuh? Nggak terima gitu dicandain? Nah, Nggak tahu. jadi ngambek gitu. Iya. Sekarang kita kembali lagi ke abahnya dulu, ya. Ya, abahnya lagi. Nah, ke abah lagi, Pak. Nah, kita kan tadi di sini berenam ya, sama dua lagi nggak ada nih. Kira-kira apa? Kegiatan-kegiatan abah apa aja yang biasanya suka abah apa ya? Lakukan sama anak-anak supaya anak-anak tuh dia ada kegiatan yang lebih positif bersama-sama. Biasanya apa tuh, Pak? Ya, jadi konflik itu tidak terlalu berbahaya jika kita punya sistem bagaimana menyelesaikan konflik itu. Oke, jadi kita punya SOP yang jelas ya. SOP ya? SOP itu apa, Mbak? Standar operasional prosedur. Wah, standar operasional Jadi prosedur. kalau di negara itu namanya undang-undang. Undang-undang tuh. Aturan ya? Jadi ada di keluarga pun harus ada aturan. Ada aturan. Jadi ketika konflik yang sama berulang, itu kita tahu cara menyelesaikannya, gitu ya. Jadi di rumah kita ada, kalau berantem itu pasti ada tahapannya bagaimana menyelesaikannya. Dan mereka juga sudah tahu, ya kan gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang tadi bilang selesai dengan sendirinya itu nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Cuma perasaan aja kan. Jadi pertama milik siapa, itu aturan pertama. Jadi kalau misalnya rebutan makanan itu milik siapa, gitu ya. Jadi kalau udah tahu itu milik kakaknya, maka adik nggak boleh maksa. Bahkan yang kecil-kecil aja nggak boleh maksa ngambil kue kakaknya. Yang kedua, siapa duluan? Kan ada properti milik umum nih teman-teman, seperti sofa, ya kan? Nah itu kalau yang duduk duluan itu yang berhak, atau ayunan kayak yang tadi itu kan, yang duluan itu punya. Nah ada lagi yang ketiga, untuk properti atau barang-barang tertentu yang berulang, biasanya bukan siapa duluan tapi bergantian. Misalnya duduk di kursi mobil, ya kan? Yang di depan, yang di tengah, yang nggak mau yang di baris ketiga, kan biasanya yang menang yang paling cekatan. Iya, yang paling dulu kan. Terakhir ya gantian. Ada kalau di rumah kita ada namanya jadwal hari Senin nih yang duduk di depan siapa, Selasa siapa, atau nonton TV dan ada jadwalnya. Karena di rumah kita nonton TV-nya seminggu sekali. Minggu pertama sama, minggu kedua Sahid, minggu ketiga Sarifah, minggu keempat Safero. Jadi yang balita boleh ikut nonton tapi nggak berhak milih karena belum wajib sholat, jadi belum ada jadwal. Hanya boleh nonton. Jadwalnya itu batasnya sampai apa tuh, Abah? Seminggu sekali. Ya, terus nanti yang boleh memilih itu yang sudah balik, biasanya kita Ya, yang sudah mumayyiz 7 tahun. Nah, itu ya. Punya kewajiban sholat baru boleh milih nonton.
Terus tadi SOP atau undang-undang itu secara tertulis atau enggak? Mereka harus tahu sudah awal. Jadi awal itu sudah dijelaskan ya. Ada lagi kalau disakiti apa yang dilakukan? Ya bicara, lawan, lapor, lari dan seterusnya. Sebagian dari minta maaf. Ya kan gitu dan seterusnya. Dan yang selanjutnya konflik itu kalau kita ikut kurva, ikut kerucut gitu ya. Nah, kan ada kerucut tuh segitiga. Iya. Ya. Nah, konflik itu menjadikan tempat yang kecil di bagian atas. Yang di bawahnya adalah keakraban. Jadi supaya konflik ini tidak berbahaya, keakrabannya harus lebih dipersering. Nah, ini contohnya bagaimana tuh? Ya, selalu harus ada buat ya interaksi yang menyenangkan harus lebih diperbanyak dibandingkan interaksi yang menimbulkan konflik. Ya, jadi contohnya dalam satu hari setiap anggota keluarga harus ada namanya kebersamaan. Ya, berinteraksi bersama-sama yang tanpa diganggu oleh handphone, tidak diganggu oleh screen TV. Nah, biasanya itu apa kegiatannya kalau di Oh, banyak. Kalau kami karena pandemi justru waktunya jauh lebih banyak. Ya, seperti misalnya pagi-pagi harus olahraga bareng-bareng. Nah, tuh olahraga bareng wajib olahraga. Ada yang main bulu tangkis. Jadi di rumah kita kalau belum olahraga nggak boleh sekolah. Oh, gitu ya. Tanya tuh anak itu. Jadi bareng-bareng ya? Iya, nggak boleh sekolah. Jadi ada kebersamaannya adalah pagi-pagi olahraga bareng. Ya kan itu. Disepakati kenapa harus olahraga? Tentu saja harus ada. Kenapa? Kita berbulan-bulan pandemi nggak boleh keluar rumah supaya apa? Supaya tidak terkena virus. Percuma dong kalau kemudian kita imunitasnya nggak bagus gara-gara jarang gerak. Percuma dong berbulan-bulan di rumah. Kalau tanpa, ya alhamdulillah sejak bulan Maret itu akhirnya nggak ada, dengan izin Allah nggak ada yang sakit macam-macam gitu ya. Karena tubuh kita tuh kan manusia tuh harus banyak bergerak. Ya, makin kecil makin tubuhnya banyak bergerak. Makin kecil makin banyak bergerak itu makin happy, makin cerdas kita. Ya, kalau anak-anak makin cerdas. Kalau orang dewasa makin banyak bergerak, makin happy. Jadi orang guru-guru yang rajin olahraga dengan guru-guru yang rajin olahraga kebahagiaannya beda. Ini serius ya? Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi kita buat kegiatan bersama. Lalu kemudian malam-malam umumnya di rumah kita nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada laptop kecuali emergency, nggak boleh ada TV. Jadi dari maghrib tuh nggak ada yang pegang handphone. Dari maghrib nggak pegang handphone ya? Sampai anak-anak apalagi. Sampai jam berapa tuh? Sampai tidur. Ya, karena keluarga itu harus ada interaksi. Dipakainya untuk interaksi dengan keluarga ya. Kalau di rumah nggak ada interaksi namanya bukan family, tapi kos-kosan. Nah, iya ya. Masuk kamar udah. Pernah lihat nggak Pak Asep dari pagi sampai sore udah berpisah dengan keluarganya dan lalu kemudian sampai rumah sibuk masing-masing? Iya. Itu banyak ya. Ayahnya zikir WhatsApp, ibunya zikir WhatsApp ya. Ayahnya zikir WhatsApp, ibunya tafakur Facebook, sama Shopee ya. Iya. Anak pertama nonton YouTube, anak kedua nonton Netflix, anak ketiga nonton Si Won Lee Tuk In Kon atau Rose Lisa. Jennie Jisoo. I don't know any of them. Ya, Blackpink ya. Jadi mereka ketemu tapi tidak ada kebersamaan. Nah, ini di rumah ini lumayan cukup luas ya kalau saya lihat nih halaman atau ya halamannya. Terus banyak juga pepohonan. Biasanya anak-anak juga beraktivitas ini apa saja yang dilakukan di sini, Bah? Ya, tadi yang pertama olahraga. Olahraga di sini juga ya. Di sini olahraga sebelum kan kalau nggak salah yang SMA itu setengah 7 ya. Jadi mereka akhirnya subuh-subuh tuh ada yang main sepedahan, ada yang main basket, ada yang main bulu tangkis gitu ya. Jadi karena apa? Karena kalau nggak itu tadi nggak boleh sekolah ya. Jadi karena nggak boleh wajib sekolah. Gitu. Yang selanjutnya tiap seminggu sekali nanti kita semacam buat kegiatan yang sampai malam ya, bakar sosis, bikin sate, unggun, camping. Oh, di sini ya? Iya, bisa di sini bisa. Ya, keluar rumah juga kan nggak apa-apa sebenarnya keluar rumah, asal di sosial media itu. Nah, lagi konflik. Mas, sini. Nah, itu contohnya. Ini contoh konflik ada real konflik yang terjadi dalam keluarga. Ini mah real ya, bukan rekayasa ya. Sini terjadi ini ya. Bapak sini. Nah, ini contoh Bapak sini. yang terjadi kemudian. Bapak sini. Cara penyelesaiannya seperti apa? Seperti itu.
mungkin kalian juga nih di rumah sering nih ya kayak seperti ini berantem sama kakak kalian, adik kalian, bahkan sama orang tua kalian mungkin ya. Mas? Enggak. Tahu. Iya. Babas nggak mungkin ngomong gitu kalau kamu nggak ngomong. Iya beneran. Ya, kamu mau ngancurin nggak? Enggak. Nah. Ya, lihat bedanya bercanda dengan bully apa? Bercanda itu Babas seneng, kamu senang. Jadi kalau kamu nggak bercanda, Babas nggak seneng, kamu ketawa, itu yang bully, paham? Abah bisa ngasih trik dan apa ya, trik dan tip untuk terutama ke anak-anak semuanya nih, terutama yang mungkin merasa hubungan interaksi di rumahnya baik itu sesama dengan kakak adik, orang tuanya agak sedikit kurang harmonis, kurang lancar atau kurang bahagia, kurang meriah seperti itu. Itu Inisiasi apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan terutama oleh anak-anak? Gini, manusia itu makhluk komunikasi. Jadi kalau kalian mau bahagia hidupnya di keluarga, banyakin ngobrol. Banyakin ngobrol. Tidak boleh ada anak pendiam, tidak boleh ada orang tua pendiam di keluarga. Ayah saya pendiam, nggak boleh. Pendiam tuh di luar rumah. Introvert itu bukan pendiam. Ya, jadi banyakin ngobrol. Sama ngobrol sama ayah sama ibu tuh menyenangkan loh. Asal ngobrol ya. Ngobrol itu artinya kita ngomong, ayah ngomong. Kita ngomong, ibu ngomong. Itu namanya ngobrol. Kalau kalian doang yang ngomong, namanya taklim. Taklim. Nah, bener nggak? Kayak gitu nggak? Orang tua bisa jadi nggak nyaman gara-gara yang curhat kita doang. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan dari Abah Ihsan, seorang ahli di bidang parenting. Jadi ternyata di dalam sebuah keluarga harus ada interaksi satu sama lain. Berantem gak apa-apa loh, asal kalian menghadapinya dengan penuh tanggung jawab. Cara kalian menghadapi konflik dengan adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain akan menjadi bekal yang berharga bagi kalian setelah beranjak dewasa nanti. Ya, demikian ya anak-anak soleh dan soleha. Insya Allah kita banyak mendapatkan ilmu ya. Yang mudah-mudahan tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Abah, apa-apa yang bisa kalian ambil ilmunya bisa kalian terapkan juga di rumah kalian ya. Itu saja mungkin kita tutup ya bincang-bincang kita dengan Abah. Abah, terima kasih Abah atas waktunya. Teman-teman, maafkan ya. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, insya Allah kita nanti berkunjung kembali Abah ya. Siap. Ya. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Terima kasih Abah Ihsan. Dadah. Abah, matur nuhun Abah. Dadah. Tahu nggak ya, kemarin tuh kan aku tuh lagi sepedahan kan sendiri mau jajan. Terus tiba-tiba aku tuh jatuh, hampir nabrak mobil gara-gara ada yang ngabukan. Oh, terus kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Umi tahu nggak? Tahu. Lu kamu juga waktu itu pas aku jatuh di situ yang hampir nabrak mobil, kamu malah ngasih tahu Umi. Oh, nggak apa-apa weh, biar Umi nolongin. Enggak, Umi nggak nolongin, Umi marah-marahin. Iya deh, tuh biar kamu hati-hati, dajok kamu teh ketinggian, kalau kamu nggak mau dipendekin joknya. Iya sih. Buatan cake yuk. Yuk, kan Umi sama Abi belum pernah nyobain buatan kita. Oh iya juga ya.